Be phenomenal every day. Halo guys, kembali lagi di video analisa saham mingguan. Hari ini tanggal 12 Maret 2022 ya. Nah, untuk introduction kali ini saya akan sharing ya tentang pengalaman saya terkapar ya, karena COVID selama 1 minggu kemarin. Jadi ceritanya di hari Minggu itu istri saya itu kan batuk-batuk ya. Kemudian anak saya itu juga mengalami panas ya, sumer lah. Nah, akhirnya oke kita teskan ya. Kita tes untuk COVID dan ternyata benar ya, dua-duanya positif COVID. Nah, karena dua-duanya sudah positif, saya kan nggak ada gejala sama sekali ya. Saya asumsikan diri saya juga terkena COVID ya. Jadi saya asumsikan saya juga positif. Jadi kita langsung isolasi mandiri. Nah, yang saya dengar ya saat itu varian dari Omicron ini ya, itu gejalanya itu ringan sekali seperti cuman batuk, pilek ataupun flu ya. Namun pada kenyataannya ternyata tidak seperti itu ya. Nah, saya waktu tahu berita tentang istri dan anak saya positif, saya yang paling khawatir dengan kondisi si bayi ya, si baby Yovanka ya. Karena usianya kan baru 6 bulan. Jadi dengan kondisi yang masih imunnya masih rendah ya, karena masih anak-anak, terus terkena varian terkena COVID seperti ini, itu saya yang paling takut di sana. Dan ternyata saya yang awalnya nggak ada gejala apa-apa, menjelang malam hari ya, menjelang sekitar jam 6, jam 7, itu malah saya yang tiba-tiba muncul gejalanya itu paling parah. Jadi badannya itu nyeri semua, kemudian kepalanya pusing, perutnya mual, mau muntah ya. Nah, itu tiba-tiba itu seketika bisa langsung muncul. Dari awalnya itu yang paling sehat tanpa gejala. Nah, malah yang istri dan anak saya ini, puji Tuhan, itu gejalanya tidak separah saya gitu loh. Jadi saya malah yang jadi terkapar di malam hari. Nah, karena perkiraan saya itu COVID itu ringan, tidak seperti itu. Saya sempat shock ya, mengetahui bahwa, COVID ini kok seperti ini ternyata yang Omicron ini ya. Efeknya ke tubuh kita. Nah, biasanya kalau saya mengalami gejala seperti itu ya, nyeri, pusing, mual, itu saya langsung keroan ya. Saya langsung keroan, itu biasanya sudah sembuh langsung. Begitu keluar keringatnya, itu sudah sembuh. Karena saya tidak terlalu suka ke dokter ya. Kalau nggak benar-benar kepepet ya saya nggak ke dokter. Tapi ternyata saat itu habis keroan itu malah semakin parah nyerinya ya. Jadi nyerinya itu benar-benar luar biasa hingga saya itu sempat itu ibaratnya itu teriak-teriak lah di samping istri saya ya. Jadi jadi saya sampai teriak-teriak di ranjang itu. Benar-benar kayak tidak tertahankan ya. Nyeri dan pusingnya. Saya masih ingat itu. Nah, bahkan karena sampai seperti itu, terus saya sampai bilang ke istri saya, yang saya kamu nanti tak kirim file ya. File itu yang isinya semua data-data yang penting ya. Semua data-data penting, itu username, password, account apa itu semua ada di sana. Nah, terus istri saya marah ya, bilang, mulutmu ngapain kamu seperti itu ya, segala macam. Tapi akhirnya tetap saya kirim dan saya kasih tahu passwordnya. Nah, ya sama istri saya juga didengarkan sih, walaupun dia bilang gitu, dia juga mendengarkan. Oh ya, passwordnya ini ya udah. Nah, saya sampai seperti itu ya di hari pertama terkena COVID. Pemerintah sendiri ketika kita melakukan tes kemudian hasilnya itu positif, ternyata sangat bagus ya dari pemerintah itu, mereka langsung mengirimkan bantuan obat-obatan. Itu dikirimkan ke rumah, dikirim pakai si cepat kalau nggak salah ya kemarin itu. Jadi di hari Minggu itu langsung kita juga dapat kiriman bantuan dari pemerintah ya. Nah, singkat kata, oke, besoknya nyerinya itu sudah mulai berkurang ya. Jadi nyeri sama pusingnya itu berkurang. Itu untuk saya. Istri sama anak saya itu malah sudah, maksudnya itu nggak parah. Mereka masih bisa beraktivitas. Anak saya juga masih bisa ketawa-ketawa. Malah saya itu yang paling nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi 1 minggu kemarin ini saya benar-benar off ya dari trading. Saya cuma sempat melihat itu beberapa kali saja. Dan itu di hari
mungkin Kamis dan Jumatnya. Itu yang saya sempat lihat seperti itu. Nah, jadi di hari Senin itu saya benar-benar off, tidak menyentuh market saham sama sekali ya. Hari keduanya itu saya badannya agak mendingan, tapi yang bermasalah itu adalah di mualnya ya. Jadi mualnya ini membuat kita itu tidak bisa makan, guys. Nah, saya bersyukur ya banyak orang-orang itu yang berbaik hati ya, maksudnya mengirimkan makanan, ada yang kirim rawon, kemudian ada kirim soto, nasi campur, pangsit mie, terus kaldu ayam, kaldu daging, buah-buahan, vitamin. Wah, ya saya sangat bersyukur dan saya doakan ya untuk mereka semua, semoga Tuhan yang membalas kebaikan dari mereka semua. Saya sangat berterima kasih atas perhatian teman-teman semuanya ya. Nah, singkat kata di hari kedua itu saya kesusahannya itu dimakan ya. Karena makannya itu benar-benar membuat mual. Jadi cuman makan 2 sendok itu sudah mual sekali. Tapi nggak bisa kalau nggak makan kan. Kan kita kalau sakit mau sembuh ya harus mau nggak mau harus dipaksa makan. Akhirnya saya paksa makan dengan cara makan sedikit-sedikit ya. Jadi makan roti sedikit, kemudian makan rawon itu saya makan, terus ada pangsit itu juga saya makan. Ya saya coba makan sedikit-sedikit lah. Yang penting perut ini terus terisi di hari kedua itu. Nah itu masih nggak bisa trading juga ya. Kemudian di hari ketiga itu saya merasa badan saya itu sudah jauh lebih bagus. Jadi jauh lebih apa ya, lebih fit lah. Nah, karena seperti itu makannya pun juga bisa lebih banyak ya. Saya mencoba untuk turun ya, turun ke bawah, kemudian saya melihat market ya. Nah, jadi sebelum market buka, saya baca-baca berita, terus saya lihat-lihat sebentar ya marketnya. Nggak sampai 1 jam, itu langsung kepala saya ini munyer-munyer lagi ya. Jadi kepala saya langsung pusing-pusing lagi, nggak kuat saya. Nggak kuat akhirnya ya saya nggak lihat market lagi, saya naik lagi. Kemudian istirahat ya, tidur. Nah, setiap bangun saya makan, kemudian saya pokoknya intinya bangun saya paksa untuk makan, minum vitamin ya, terus kemudian minum air yang hangat, tidur. Udah seperti itu. Itu yang saya lakukan selama 1 minggu kemarin ya, karena kena COVID ini. Nah, saya hingga hari keempat itu sudah jauh lebih baik, tapi jadi nyerinya sudah sangat minim ya, nyerinya itu sudah sangat minim beserta pusing, mualnya juga sudah minim. Masalahnya berganti, yaitu ke batuk ya. Jadi batuknya itu parah sekali. Sampai suara saya itu berubah ya, berubah total. Ibaratnya itu jadi bindeng ya suaranya. Nah, itu suaranya seperti robot. Teman-teman yang telepon ke saya, tanya, ngobrol itu mereka bingung semua dengar suara saya yang kayak robot. Nah, itu hari keempat itu adalah batuknya yang luar biasa sama pilek. Nah, tapi pileknya nggak sampai parah sih. Pileknya itu masih bisa ditolerin lah. Di hari keempat sampai kemudian di hari kelima sampai sekarang ini masih belum pulih ya dari batuk dan pileknya. Jadi itu yang tapi secara badan pun saya bersyukur sudah fit lah ya, bisa dikatakan sudah fit. Saya sudah bisa mulai untuk beraktivitas dan untuk olahraga ya. Dan istri dan anak saya sudah benar-benar fit. Malah jadi saya ini paling paling lemah di antara mereka semua ya. Nah, yang saya bisa dapatkan ya ketika kena COVID ini, karena sejak 2020 hingga saat ini itu saya baru pertama kali mengalami COVID ya baru saja ini di minggu lalu ini ya. Saya cuma membayangkan ya betapa kalau misalkan ada orang yang saat terkena COVID ya kemudian kan itu drop ya. Terus dia tidak punya semangat juang, ibaratnya semangat hidup ya yang kuat, itu bisa berbahaya sekali ya. Apalagi di tengah kondisi yang sedang drop, misalkan keluarganya juga ikut kena semua. Wah, itu makanya saya nggak heran ya pasti ada orang yang meninggal ya. Meninggal karena kena COVID itu pasti ada. Entah itu karena penyakitnya, juga bisa juga karena psikologisnya. Nah, jadi kita sebaiknya itu juga ikut menyemangati ya orang-orang yang mungkin teman-teman yang kita tahu terkena COVID ya. Jangan kita malah ibaratnya itu kayak
oh dijauhilah atau segala macam. Nah, lebih baik itu kita kasih dorongan semangat karena itu sangat berarti bagi mereka ya. Saya juga pernah membaca suatu artikel ya. Artikel yang menyebutkan bahwa ada suatu eksperimen yang dilakukan oleh sekelompok tentara ya, di mana mereka menangkap tawanan ya. Kemudian tawanannya itu diikat ya, diikat di tembok, kiri kanan tangannya dibentangkan begini, terus matanya itu ditutup kan. Nah, ketika itu tangannya itu karena matanya ditutup, tangannya itu cuman di apa digeres-gereskan ini dengan penggaris ya. Dengan semacam penggaris lah atau benda-benda yang tidak tajam ya. Jadi seolah-olah si ibaratnya si Sandra ini merasa tangannya itu kayak diiris gitu loh. Kayak diiris di bagian nadinya. Dan di sesudah itu dia diikat ya. Kemudian ditetesi air di kedua tangannya itu sehingga seolah-olah yang Sandra ini merasa bahwa airnya itu adalah tetesan darah. Jadi kayak waduh tangannya diiris terus keluar darahnya terus menerus ya. Nah, itu eksperimen itu dilakukan oleh tentara. Akhirnya besoknya ya, ternyata si Sandra tersebut itu beneran meninggal, guys. Jadi beneran meninggal. Kenapa? Karena dia berpikir ya, semalaman tuh dia berpikir secara psikologis bahwa wah, aku ini sudah diiris, darahku berkurang terus-menerus, aku akan mati kehabisan darah. Nah, karena hal itu akhirnya dia jadi beneran meninggal. Nah, saya pernah membaca, saya langsung teringat tentang artikel itu ya. Tentang artikel itu, oh iya, bahaya sekali kalau misalkan ada seseorang yang misalkan terkena sakit ya, entah itu COVID atau apapun ya, terus dia itu merasa, waduh, aku sudah nggak punya harapan hidup, aku sudah nggak bisa ini, sudah hopeless ini, sudah apa, udah wayaku ini, sudah saatnya aku meninggal ini. Nah, hal itu akan memperparah dan membuat orang itu malah semakin drop ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan ada orang atau orang yang kita kenal ya sedang kesusahan, entah itu kena COVID atau apapun, yuk kita sama-sama memberikan semangat ya supaya mereka bisa pulih lebih cepat. Oke, cukup sekian untuk introduction-nya. Sekarang saya akan masuk ke video sahamnya ya guys. IHSG di hari Jumat kemarin ditutup di level 6922 ya, atau minus 0,02%. Pergerakannya tidak terlalu fluktuatif ya, dia stabil di level 6.900-an. Dan untuk asing sendiri, di hari Jumat kemarin asing out 49 miliar ya. Dan selama 1 minggu asing di regular market dia buy 1,3 triliun di regular market ya. Namun di all market dia sell-nya 10,67 triliun ya. Jadi ini perbedaannya sangat jauh ya antara yang di regular dan di negonya ya. Nah, kita bisa melihat di regular dia asing membeli saham-saham seperti Astra, Telkom, Adaro, Antam, BNI, MTEK, MDKA. Nggak ada BRI dan BCA ya. Top banknya sudah nggak ada. Berarti top banknya di sell sama si asing. Nah, untuk ini di bagian sell, nah kita melihat top sellernya itu adalah BRI, BCA, ICBP, Harum, ya, terus HIL ya. Nah, ini nominal yang paling besar di dua emiten ini, BRI dan BCA. Nah, ini menjadi warning ya, di mana asing sudah jualan cukup besar ya di dua emiten bank terbesar di IHSG ya, BRI dan BCA. Nah, ini kan tadi di all market minus 10 triliun ya. Kita bisa cek di mana saham apa sih yang dijual oleh asing. Nah, ini ya. Itu adalah sahamnya Bank Mega ya. Mega.ng ini artinya transaksinya di nego. Itu sebesar 11,9 triliun. Nah, ini satu saham ini yang menyebabkan net foreign sale all marketnya minus 10,67 triliun ya. Seperti itu. Ada penjualan di saham Bank Mega ya. Nah, untuk batu bara sendiri itu di level 360-an ya, 368. Ini gejolak, ini masih saya bisa bilang gejolaknya masih luar biasa ya di saham-saham komoditas. Namun kita bisa melihat kecenderungannya dia sudah mulai ada penurunan ya. Dia sudah mulai ada penurunan. Ini kecenderungannya di harga future-nya
batu bara ya. Emas sendiri dia sempat menyentuh level berapa kemarin? 2040 atau 2050 ya, ini ya 2050. Namun sekarang sudah kembali di level di bawah 2000 ya, sudah 1987. Ya semoga saja perangnya antara Rusia Ukraina ini segera selesai ya, supaya bisa kembali normal kembali ya. Oke, dari batu bara dan emas sudah, kemudian nikel ya. Nah, ini nikel sempat terjadi suspend ya. Nah, ini juga kayaknya masih belum kebuka ya untuk suspendnya nikel. Di mana harganya ini sebenarnya sempat menyentuh level 100.000 ya. 100.000. Gila sekali ini harga nikel ini. Makanya sampai kena suspend. Dan ini membuat ada perusahaan besar tuh yang sampai hampir kolaps ya, karena dia melakukan posisi short ya. Posisi short itu adalah posisi untuk jual. Nah, kalau orang pasang posisi jual tapi harga komoditasnya tersebut naik, tentu dia akan menderita kerugiannya. Dan naiknya kalau sampai 100.000 itu kan naiknya langsung berkali-kali lipat dari cuman berapa ini, 24, 25 kan. Ini di Januari, Februari ini 25.000. Kalau ke 100.000 artinya 400%, 4 kali lipat itu fluktuasinya dalam satu hari. Seperti itu makanya sampai kena suspend ya di nikel ini. Berikutnya saya akan membahas ya ini ya, yang metode BNF. Ini ada beberapa saham yang masuk yang saya mungkin bisa dicermati. Itu ada DGNS, ESIP ya, Toba. Nah, ini Toba ini masuk, Yellow dan Netvi ya. Nah, ini adalah beberapa emiten yang mungkin teman-teman bisa pantau dengan menggunakan metode BNF ya. Seperti itu. Untuk analisa sahamnya, karena jujur ya, terus terang saya di minggu lalu itu tidak terlalu mengamati market, bukan tidak terlalu ya, tidak mengamati market ya. Saya hanya sempat melihat beberapa saham saja, dan view saya terus terang karena asingnya itu sudah mulai keluar ya dari top bank ya, BRI dan BCA. Itu akan jauh lebih hati-hati lah. Intinya seperti itu ya, akan jauh lebih hati-hati, dan harusnya Fed itu akan menaikkan di minggu depan ya. Suku bunganya itu harusnya akan mulai dinaikkan di minggu depan. Seperti itu. Nah, jadi untuk saham, mungkin teman-teman yang masih belum punya posisi ya, belum punya posisi itu bisa bersabar, atau kalau mau melakukan fast trade ya. Fast trade dibandingkan teman-teman baru mulai membeli besar-besaran ya untuk saham-saham di masa sekarang. Nah, itu view dari saya pribadi ya. Ya, kalau misalkan untuk pergerakan batu bara ya mungkin masih berfluktuatif. Selama perangnya masih bergejolak ya batu baranya tetap akan bisa naik ya. Tidak hanya batu bara, tapi komoditas-komoditasnya juga akan naik semua. Seperti itu ya. Kalau misalkan perangnya itu terus bergejolak. Nah, kalau suku bunganya akan naik, tentu perbankan juga akan diuntungkan ya. Nah, di minggu lalu pun itu konstruksinya juga ada kenaikan ya. Di Wika, kemudian WSKT ini juga ada kenaikan ya di sektor konstruksi ini. Walaupun WSKT naiknya tidak terlalu banyak ya dibandingkan yang ini. Wika hampir 10%, PTBP juga hampir 10%. Terus sektor properti pun juga ada peningkatan ya, karena dia kan kalau nggak salah PPN ya, PPN kalau kita transaksi properti itu digratiskan ya. Kalau saya ada keliru, mohon dikoreksi di komentar ya, kolom komentar ya. Namun saya sendiri belum berani untuk masuk ya di properti dan konstruksi, walaupun sedang ada kenaikan lah, seperti itu. Nah, karena saya tidak terlalu mengamati market di minggu lalu, saya akan membahas satu saham saja ya. Satu saham yang menurut saya ini teman-teman harus perhatikan kalau misalkan teman-teman sudah punya barangnya ya. Saham apa yang saya maksud itu adalah saham MPPA ya. Ini saham MPPA. Kalau teman-teman perhatikan saham MPPA beberapa waktu ini ya, itu mengalami pergerakan yang cukup fenomenal ya. Nah, ini dia tiba-tiba naik ya, di 2 hari kemarin ini naiknya itu juga cukup banyak, belasan persen ya, selama 2 hari berturut-turut. Nah, kita kalau mau cek secara, nah ini di MPPA.
ini ya, MPPA ini memang saham ini kan sebenarnya sempat harganya cuman puluhan ya, terus ditarik sampai 1000 lebih, 1200 lebih, kemudian dihancurkan sampai tinggal 100 berapa ini? Lowestnya 186 ini ya. Kemudian sekarang ada di level 340-an. Jadi ini pergerakannya ini benar-benar sangat volatile ya di MPPA. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini ya. Wah, ini apa ibaratnya volume transaksinya sangat besar ya di sini, terus dia ada naik terus kemudian di 2 hari terakhir ini volume transaksinya hampir menyamai yang di tanggal 28 Januari ini, seperti itu. Nah, untuk saham MPPA sendiri kalau teman-teman ingat itu Gojek dan Tokopedia kalau nggak salah, GoTo itu pernah masuk ke saham ini di harga itu sekitar ini ya, ini. Nah, ini ada beritanya GoTo akuisisi 6,74% itu di 7 Oktober 2021 beritanya ya. Dengan nominal 355 miliar atau setara dengan harga 700. Nah, ini ya. Harganya 700 per lembar saham. Artinya GoTo itu di MPPA lagi floating minus 50% ya. Karena sekarang kan hampir 350. Jadi dia bisa dikatakan floating minus 50%. Namun teman-teman juga harus perhatikan beberapa faktor ya. Ini yang saya lihat sebenarnya itu cukup ngeri. Tapi Lipo Group ini permainannya itu kan susah sekali untuk dibaca ya. Lipo Group. Nah, ini hampir sama lah ya dengan Bakri Group lah. Permainannya itu susah untuk dibaca. Kalau teman-teman cermati secara equity ya, sejak tahun 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 itu equity-nya tiap tahun ambles ya. Jadi dari 2,8 triliun tinggal 2,4, tinggal 2 triliun, 16, 800 miliar, 198 miliar, dan terakhir itu Q3-nya 2021 itu tinggal 28 miliar. Ini Q3 2021 ya teman-teman ya. Nah, ini yang teman-teman juga ibaratnya tuh mesti dimasukkan ke bahan pertimbangan juga ya. Equity-nya segini. Kalau misalkan ternyata masih minus lagi, nah kan equity-nya bisa-bisa habis ya. Seperti itu ya. Ini belum keluar yang full year-nya dari MPPA belum keluar. Itu adalah yang sisi negatifnya ya dari MPPA yang saya temui ya, dimana ini perusahaan berbahaya sekali karena resikonya itu sudah bukan harga sahamnya turun, tapi emitennya tuh equity-nya akan ambles ya sampai nol. Itu bisa terjadi kalau ternyata dia minus lagi di Q4-nya seperti itu. Namun kalau kita cermati pergerakannya si grupnya Lipo, seperti yang saya bilang ya, Lipo ini kan geraknya itu luar biasa liar. Salah satu contohnya itu adalah di LPPF. Kalau teman-teman pernah tahu saham ini adalah Matahari ya, department store. Nah, saham LPPF itu dimana ini ya teman-teman bisa melihat ya, dia secara equity-nya dari 2017 2,3 triliun turun menjadi 1,8 triliun, turun jadi 1,7 triliun di tahun 2020 waktu pandemi. Itu dia turunnya tuh luar biasa ya, tinggal 580 M dengan posisi merugi 870 miliar. Nah, ini artinya kalau misalkan merugi lagi di atas 500 M kan akan ibaratnya ya equity-nya jadi nol juga kan, seperti itu. Namun secara pergerakan dari saham ini teman-teman bisa cek ya di sini ya. Nah, ini saya tunjukkan betapa liarnya ya permainan dari Lipo Group. LPPF ini dulu itu harganya itu puluhan ribu ya guys. Nah, ini ya ada 22.000 segala macam ya, itu ditarik hancur itu hingga tinggal 700 perak ini pernah loh. Nah, ini tinggal 700 perak. Ini baru di tahun 2020 kemarin ya, saat laporan keuangannya minus parah ini, itu di sahamnya itu hancur lebur ya, karena ini juga orang-orang takut apa ya, takut kalau sampai bangkrut gimana kan, waktu itu tutup semua mall ya. Nah, ternyata LPPF berhasil survive ya, dan di 2021 membukukan surplus sehingga equity-nya juga naik lagi ya. Dan harga sahamnya naiknya sudah
berkali-kali lipat dari misalkan 700-an, sekarang sudah ada di level 5.800-an ya. Sudah naik itu hampir 8 kali lipat ya. Ya, sekitar 8 kali lipat dari 700-an ke 5.800. Nah, ini yang saya bilang, bayangkan dari 20 ribuan ya harga sahamnya LPPF dibanting hingga 800, 700, terus 700 dalam sekejap ya, hanya 1 tahun naik jadi 5.800. Ini adalah permainan dari grup Lipo yang ibaratnya kalau teman-teman mau ikut bermain di dalamnya, teman-teman harus siap jantungnya itu bukan double ya, tapi triple ya. Karena di sana permainannya itu ibaratnya itu selancar ombaknya itu luar biasa tinggi. Sama, kalau MPPA ini saya juga melihat itu. Nah, ini ya, kalau misalkan ternyata MPPA itu berhasil survive ya, terus dia membukukan kinerja positif, equity-nya bertambah, ya tidak menutup kemungkinan dia bisa menjadi the next LPPF ya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu karena patternnya hampir mirip ya, dimana dia sempat harganya 1.000 lebih dihancurkan sampai tinggal puluhan, sampai tinggal ratusan. Kemudian ya ini sekarang ini sedang ibaratnya itu di 2 hari kemarin ini ada kenaikan yang cukup luar biasa ditunjang dengan volume ya. Seperti itu. Nah, ini yang makanya saya cermati ya di saham MPPA. Kalau kita cermati secara ininya juga keterbukaan informasi, ada pembelian saham. Ada pembelian saham di 7 Maret ini ya. Nah, ini ya. Kepemilikan sebelumnya di BNYM Consilium Frontier Equity Fund ini 7,28 menjadi 7,35. Jadi pemegang saham dari si MPPA ini kan ada yang besar, ada 3 ini. Ya, ini ya, MLPL, terus GoTo ya, aplikasi karya anak bangsa, dan BNYM ini. Nah, ini menambah kepemilikannya ya, menjadi 7,35%, malah menambah. Ada apa kok dia malah menambah? Dan juga teman-teman harus perhatikan juga, Lipo Group itu sukanya melakukan transaksi afiliasi ya, artinya perusahaannya dimiliki oleh beberapa perusahaan, di mana perusahaan yang pemegang sahamnya itu sebenarnya juga perusahaannya dia sendiri yang ada di luar negeri. Nah, itu biasanya cara bermainnya mereka ya, mereka punya banyak sekali perusahaan yang saling memiliki satu sama lain seperti itu. Jadi keputusan di tangan teman-teman ya, apakah teman-teman yakin dengan MPPA akan bertahan ya melewati badai ini yang equity-nya tinggal 28M dan dia bisa mencetak profit sehingga equity-nya bisa naik, atau teman-teman merasa tidak yakin ya dengan sini ya, teman-teman mungkin bisa pertimbangkan untuk jangan di hold ya kalau misalkan teman-teman tidak yakin. Tapi kalau teman-teman yakin, ini bisa menjadi turning point ya dari MPPA. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini, semoga dapat bermanfaat ya. Saya mohon maaf kalau tidak terlalu banyak yang bisa saya sharekan ya di minggu kali ini. Oh ya, saya juga menunggu beberapa laporan keuangan yang akan keluar ya, dirilis di Q4 ya. Laporan keuangan Q4 2021 itu saya menunggu Butan Garam, Sampurna, dan juga Krakatau Steel ya. Karena yang kemarin yang PTBA, Adaro, ITMG kan sudah keluar semua ya, dan itu sudah sesuai dugaan kita semua ya, bahwa laporan keuangannya kinerjanya moncer semua. Nah, sekarang saya menunggu 3 emiten tersebut untuk keluarnya laporan keuangannya seperti apa. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu ya, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.